Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya recommended banget untuk teman-teman baca. Judulnya adalah The Untold Islamic History karya Edgar Hamas. Buku ini membahas tentang sejarah Islam. Jadi bagi teman-teman yang menyukai sejarah Islam ini wajib banget dibaca, karena di dalam buku ini membahas tentang sejarah Islam dan topik-topik yang sangat menarik. Banyak sekali ide-ide yang bisa kita gunakan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedikit informasi tentang penulis. Edgar Hamas adalah pecinta sejarah. Dia lulusan S1 di Universitas Al-Azhar, mengambil jurusan filsafat, lalu melanjutkan S2-nya di Universitas Islam Madinah dengan jurusan yang sama. Kecintaannya terhadap sejarah Islam ini mendorongnya untuk membuat platform digital, yaitu Instagram. Nama Instagramnya adalah @gensaladin. Nah, teman-teman yang belum follow, wajib banget untuk follow, karena di dalam akun tersebut banyak sekali insight dan informasi terbaru yang kita dapatkan sehari-hari. Jadi kalau misal ada informasi update, apalagi mengenai sejarah Islam, Gen Saladin akan update di waktu-waktu yang kita butuh banget. Sejarah itu berulang, teman-teman. Apa yang terjadi sekarang adalah akumulasi dari keputusan, tindakan, dan kejadian di masa lalu. Nggak ada tuh istilah yang ucuk-ucuk tiba-tiba terjadi tanpa adanya kejadian sebelumnya. Dan pasti sebelumnya itu sudah terjadi, entah masa lalu kita, masa yang sekarang, ataupun masa yang akan datang. Maka mempelajari sejarah setidaknya bagi saya bukan hanya untuk membangkitkan optimisme masa lalu, namun lebih ke memaknai lebih dalam tentang siapa sih kita sekarang. Karena pada akhirnya hanya mereka yang benar-benar kenal dengan siapa dirinya yang akan mampu menjadi versi terbaiknya saat ini. Nah, dalam buku ini banyak sekali ide-ide yang sangat menarik yang mungkin belum bisa saya review semuanya, tapi saya akan mengambil poin-poin besarnya, karena buku ini sangat memuat ide yang besar. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk baca agar bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Ide pertama yang saya dapatkan dalam buku ini yaitu kemenangan itu harus diperjuangkan dan perubahan itu harus diupayakan. Jadi nggak ada tuh istilah yang ujung-ujungnya tiba-tiba, karena semua itu pasti sudah terjadi di masa yang lalu. Mungkin membaca buku ini kita akan disuguhkan tentang perjuangan membela Islam. Namun saat bicara tentang perubahan dan kemenangan, maka partikel terkecilnya justru adalah dari mindset dan mental kita sendiri. Karena gak mungkin membuat perubahan besar kalau bahkan perubahan kita untuk diri kita sendiri saja itu kita masih ogah melakukannya. Nah, di buku ini akan menceritakan tentang pahlawan-pahlawan pada masanya, seperti Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair yang membuka gerbang Andalusia, awal dari perjuangan, peradaban, dan kemakmuran di Eropa. Selain itu ada Asad bin Furat, Salahuddin al-Ayyubi, Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim yang mempelajari 500.000 hadis, 500.000 riwayat manusia untuk memastikan sampainya ucapan Nabi Muhammad pada umat Islam. Nah, di waktu yang sangat singkat, banyak hal yang bisa kita ubah ketika memiliki dua hal tersebut. Yang pertama, visi hidup yang melampaui batas dan waktu. Ketika kita mempelajari sejarah, apalagi sejarah Islam, maka di waktu yang sangat singkat, banyak hal yang bisa diubah ketika memiliki dua hal tersebut. Yang pertama adalah visi hidup yang melampaui waktu dan zaman. Jadi kita akan mempunyai planning yang panjang
ke depannya. Karena kita akan tahu bahwa itu akan terjadi di masa kita ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua adalah berpegang pada sesuatu yang tidak berubah lagi dan yakin dengan itu. Jadi mempelajari sejarah itu pasti sudah akan terjadi, teman-teman. Karena itu sudah terjadi di masa lalu. Bahkan di dalam Al-Quran tersebut sudah menjelaskan bahwa apa yang terjadi sebelumnya akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, di halaman 117 di chapter 14 itu membahas tentang Salman Al-Farisi yang mencari fitrahnya. Nah, Salman Al-Farisi ini adalah putra dari kerajaan terhormat di Persia. Namun, sejak kecil dia merasa ada keraguan di dalam hatinya. Kenapa sih kita harus menyembah api? Jadi karena di kerajaan tersebut Tuhannya adalah api. Yang mungkin yang sering kita dengar itu adalah kerajaan Majusi yang menyembah api ya, teman-teman. Nah, namun beda dengan Salman. Salman merasa ada keraguan apakah agama yang dianut itu salah atau benar. Maka dari itu Salman tidak ingin dipaksa lagi untuk menyembah api. Nah, setelah kejadian itu, orang tuanya Salman, ayahnya Salman ini marah karena Salman sudah tidak ingin lagi menyembah api. Jadi Salman kabur dari rumah, bahkan pernah terlantar, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak makan. Nah, itu semua dia rela melakukannya untuk mencari fitrahnya. Nah, poinnya bahwa kita harus memperjuangkan sampai akhir. Apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, maksimalkan usaha dan buktikan hingga terkuak fakta dan kebenarannya. Karena mati dalam memperjuangkan sesuatu jauh lebih terhormat daripada mati dalam keraguan. Mungkin itu saja review buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat.